gampar dah. Sebuah fenomena langka terjadi di Pantai Carita Pandeglang, Banten Sabtu sore, di mana ribuan ikan tampak meloncat-loncat ke daratan. Warga pun tampak semangat memungut ikan-ikan yang mereka sebut jenis ikan cireng ini. Dulu pernah, tapi nggak begini. Mestinya payu gitu, Pak. Tapi cepat hilang kadang-kadang. Ini kan baru datang ikan itu. Pak, tapi nggak ada rasa khawatir apa-apa ya terkait dengan ini ya? Dulu juga nggak ada, Pak. Emang ini mah kelebihan ikannya ya, Pak ya? Ya, terlalu banyak datangnya dia. Banyak yang mengaitkan fenomena ini dengan kemungkinan perubahan cuaca atau tanda peringatan akan bencana alam. Sementara BMKG dan Dinas Perikanan setempat hingga kini belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebab pasti fenomena ini. Namun kejadian serupa pernah terjadi di beberapa tempat lain dan sering dikaitkan dengan adanya pengaruh suhu air atau perubahan iklim yang mempengaruhi perilaku ikan. Di sisi lain, masyarakat di sekitar Pantai Carita diimbau untuk tetap tenang namun waspada sembari menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak berwenang terkait fenomena tidak biasa ini. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, dinding penahan tanah di Jalan Tol Serpong Cinere ambruk karena longsor. Diduga dinding tidak kuat menahan beban saat diguyur hujan deras disertai angin kencang. Dinding penahan tanah DPT sepanjang 25 meter di kilometer 35+200 ruas tol Serpong Cinere longsor. Akibat peristiwa ini, lalu lintas di lokasi sempat terganggu. Kepadatan kendaraan pun terjadi di sekitar lokasi karena penyempitan jalur dan bahu jalan yang tak bisa dilintasi untuk sementara. Peristiwa longsor terjadi karena tingginya curah hujan dalam waktu cukup lama yang menyebabkan rembesan air dari saluran belakang dinding penahan tanah. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa longsor ini, namun pengendara yang melintas dihimbau tetap waspada terjadinya longsor susulan. Sementara itu, fenomena hujan es melanda kawasan Cinangka, Sawangan, Kota Depok. Bahkan angin kencang saat hujan deras mengakibatkan pohon tumbang di sejumlah titik. Hujan es disertai angin kencang melanda Kota Depok, Jawa Barat pada Sabtu siang. Tampak dari video amatir, salah seorang warga Cinangka, Sawangan, Kota Depok mendokumentasikan fenomena hujan es yang berlangsung sekitar 2 menit itu. Selain itu, fenomena hujan es ini diketahui saat warga mendengar kerasnya suara hujan yang turun seperti suara kerikil yang jatuh di atap rumahnya. Iya, tadi terdengar dari dalam rumah ada suara batu es jatuh gitu, maka saya buru-buru keluar. Ternyata benar hujan es batu. Usai dilanda hujan es, sejumlah pohon berukuran besar pun tumbang di sejumlah titik di Kota Depok. Salah satunya di Jalan Raya Muchtar, Sawangan, Kota Depok. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Namun akses Jalan Raya Muchtar belum dapat dilintasi kendaraan selama proses evakuasi yang dilakukan pihak terkait terhadap pohon tumbang itu. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Diduga korsleting pada bagian instalasi kelistrikan, sebuah mobil sedan terbakar di ruas tol Jagorawi Cawang, Jakarta Timur dini hari tadi. 2 penumpang berhasil selamat dari kobaran api. Sebuah mobil sedan terbakar di ruas tol Jagorawi Cawang, Jakarta Timur menuju Bekasi pada Minggu dini hari. Akibat kebakaran, arus lalu lintas sempat tersendat tidak bisa dilalui. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Timur mengerahkan 7 personil dengan 2 unit mobil pemadam kebakaran untuk padamkan api. Kurang dari 30 menit api berhasil dipadamkan. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Untuk jalannya diakses jalannya aja ke sini. Untuk dugaan sementara kenapa ada bang penyebabnya? Biasanya sih dari kelistrikan. Kelistrikan. Karena mobilnya cukup tua ini.
Biasanya dari listrikannya ya lama ya. Sementara itu, 2 penumpang sedan selamat dari kobaran api. Kasus kebakaran kini ditangani oleh pihak kepolisian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pasca kebakaran hebat yang menewaskan 9 orang pekerja dari PT Jati Perkasa Nusantara Kota Bekasi, Jawa Barat, area pabrik yang terbakar kini dipasangi garis polisi. Petugas pemadam kebakaran melakukan penyisiran di gudang produksi yang ludes terbakar. Pemirsa, Barreskrim Polri mengungkap sebanyak 80 kasus peredaran gelap narkoba sepanjang bulan September hingga Oktober 2024. Total 136 orang pelaku ditangkap dengan perputaran uang diperkirakan mencapai 59,2 triliun rupiah. Badan Reserse Kriminal Barreskrim Mabes Polri mengungkap 80 kasus peredaran gelap narkoba selama September hingga Oktober 2024. Peredaran berbagai jenis narkotika ini melibatkan 3 jaringan pengedar narkotika internasional yang beroperasi di Indonesia. 3 jaringan internasional tersebut adalah FP yang beroperasi di 14 provinsi di Indonesia, HS yang beroperasi di 5 provinsi, dan H yang beroperasi di Jambi. Bekerja sama dengan sejumlah instansi publik lain seperti Kejaksaan Agung, BNN, Bea Cukai, dan PPATK, tim gabungan berhasil mengamankan barang bukti sebanyak lebih dari 1 ton sabu, 2 ton ganja, 357.731 butir pil ekstasi, 6.500 butir Happy Five, 932,3 kg ketamin, 2,5 kg kokain, dan sejumlah barang bukti lain. Dari 80 perkara yang sudah diungkap tersebut, jumlah tersangka yang berhasil diamankan dalam joint operation ini adalah sebanyak 136 orang tersangka. Total sebanyak 136 orang tersangka ditangkap dengan jumlah perputaran uang yang fantastis mencapai 59,2 triliun rupiah. Para tersangka bakal dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 6 tahun. Dari Jakarta, Elsie Keshi, Eri iNews melaporkan. TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu dari Tawau, Malaysia menuju Tarakan di Sebatik Utara. Pengungkapan bermula dari informasi yang diterima tim gabungan mengenai adanya narkoba yang akan dikirimkan ke Tarakan melalui Sebatik. Saat menyekat dan memeriksa sejumlah kapal cepat, tim gabungan menemukan seorang wanita yang menyembunyikan 1 paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik hitam. Pelaku berinisial S mengaku dititipi barang haram narkoba oleh seorang warga negara Malaysia yang berinisial D. Untuk selanjutnya akan diberikan kepada penerima berinisial I di Tarakan. Barang bukti yang disita dari tangan pelaku yakni berupa 1 paket sabu, paspor, koper berisi pakaian, serta telepon genggam. Diangkat dulu, Kak. Komandan Lanal Nunukan memerintahkan tim gabungan
untuk melaksanakan penyekatan di wilayah Posal Saipancang Sebatik terhadap speedboat ataupun kapal yang keluar masuk wilayah Kabupaten Nunukan, khususnya di wilayah Sebatik. Polda Metro Jaya kembali menetapkan 2 tersangka kasus buka blokir situs judi online yang melibatkan pegawai hingga staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Kini total tersangka menjadi 16 orang. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sudah menangkap 14 tersangka terkait situs judi online. Dari total tersangka yang ditangkap, 11 diantaranya merupakan pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Mereka ditangkap lantaran menyalahgunakan wewenang pemblokiran situs judi online sebanyak 5.000 situs. Namun yang dilaporkan untuk diblokir hanya 4.000 situs judi online saja. Sisanya, sebanyak 1.000 situs judi online lolos dari pemblokiran dan dijaga oleh tersangka pegawai Kementerian Komdigi. Sementara keuntungan yang didapat dari situs judi online tersebut, tersangka meraup uang senilai 8, miliar rupiah dalam sebulan. Fokus hari ini kegiatan penggeledahan. Ini terkait apa Pak? Penggeledahan terkait apa? Lokasi yang terkait di online ya. Tersangka berapa? Iya, nanti ya. Jumlah tersangka. Iya. Sebelumnya 2 lokasi telah digeledah polisi, diantaranya markas situs judi online di kantor satelit Ruko Rose Garden 5, Galaksi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya belasan komputer yang diduga dioperasikan tersangka sebagai situs judi online. Tak sampai di situ, polisi pada Jumat malam juga menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam penggeledahan tersebut, 4 tersangka yang merupakan pegawai Komdigi sudah memakai baju tahanan. Penggeledahan ini dilakukan polisi di sejumlah ruangan yang ada di lantai 2 dan 3 Kementerian Komdigi. Hasilnya, polisi mengamankan tumpukan berkas yang berada di dalam kotak kontainer. Ya, sebelumnya Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkom Digi Meutia Hafid melapor kepada Presiden Prabowo Subianto terkait sejumlah pegawainya yang ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online pada Jumat 1 November kemarin. Ia juga membuka pintu bagi pihak kepolisian untuk melakukan pengembangan lebih lanjut termasuk penggeledahan kantor. Kepolisian untuk melakukan jika diperlukan pengembangan penyidikan ke dalam, termasuk kalau memang harus masuk ke kantor kami di Komdigi. Bagi kami ini baik, sekali lagi sebagai upaya bersih-bersih agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan Presiden dengan baik. Ya, sementara itu Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online Polri mengamankan 7 tersangka terkait kasus judi online. Dalam penangkapan ini, Polri menyita sejumlah barang bukti, salah satunya berupa uang tunai senilai lebih dari 70 miliar rupiah. Enam orang warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing yang diduga bos judi online diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Judi Online Polri. Satgas Judi Online Polri ini juga menyita sejumlah barang bukti seperti uang tunai hingga 70 miliar rupiah usai membongkar kasus judi online slot 8278. Wakil Kepala Bareskrim Polri yang juga merupakan Wakasatgas Judi Online, Irjen Pol Asep Edi Suheri menjelaskan, slot 8278 merupakan situs perjudian online berskala internasional yang memiliki jumlah pemain lebih dari 85.000 orang Indonesia. Selain uang tunai, Satgas Judi Online juga menyita sejumlah barang bukti lainnya seperti laptop, ponsel, hingga 2 unit mobil. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2024 kami telah mengungkap perkara judi online situs slot 82-78 dan saat itu kami menangkap 7 orang tersangka yang terdiri dari 1 orang warga negara asing dan 6 orang warga negara Indonesia dengan omset miliaran rupiah. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa situs slot
8278 merupakan situs judi online berskala internasional yang jaringannya dikendalikan oleh warga negara Cina dan memiliki jumlah pemain lebih dari 85.000 orang di Indonesia dengan server yang berlokasi di luar negeri. Adapun situs slot 82/78 ini dipromosikan melalui berbagai situs dalam media sosial, termasuk pada grup Telegram. Selain itu, situs ini juga memberikan fasilitas untuk melakukan deposit dengan saldo minimal Rp10.000 tanpa harus melakukan registrasi email dan nomor handphone. Oleh karena itu, banyak orang yang tertarik untuk mengakses situs tersebut. Pengungkapan jaringan judi online ini merupakan komitmen Polri dalam melaksanakan program kerja Asta Cita yang bertujuan memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, perjudian, narkoba, dan penyelundupan. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Dede Rudi, iNews melaporkan. Bareskrim Polri mengungkap sebanyak 80 kasus peredaran gelap narkoba sepanjang September hingga Oktober 2024. Total 136 orang pelaku ditangkap dengan perputaran uang diperkirakan mencapai 59,2 triliun rupiah. Badan Reserse Kriminal Bareskrim Mabes Polri mengungkap 80 kasus peredaran gelap narkoba selama September hingga Oktober 2024. Peredaran berbagai jenis narkotika ini melibatkan 3 jaringan pengedar narkotika internasional yang beroperasi di Indonesia. 3 jaringan internasional tersebut adalah FP yang beroperasi di 14 provinsi di Indonesia, HS yang beroperasi di 5 provinsi, dan H yang beroperasi di Jambi. Bekerja sama dengan sejumlah instansi publik lain seperti Kejaksaan Agung, BNN, Bea Cukai, dan PPATK, tim gabungan berhasil mengamankan barang bukti sebanyak lebih dari 1 ton sabu, 2 ton ganja, 357.731 butir pil ekstasi, 6.500 butir Happy Five, 932,3 kg ketamin, 2,5 kg kokain, dan sejumlah barang bukti lain. Dari 80 perkara yang sudah diungkap tersebut, jumlah tersangka yang berhasil diamankan dalam joint operation ini adalah sebanyak 136 orang tersangka. Total sebanyak 136 orang tersangka ditangkap dengan jumlah perputaran uang yang fantastis mencapai 59,2 triliun rupiah. Para tersangka bakal dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 6 tahun. Dari Jakarta, Elsie Keshi, Eri iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kabar duka datang dari artis lawas Dina Mariana yang hari ini meninggal dunia di usia 59 tahun. Sebelum meninggal, almarhumah Dina Mariana diketahui sempat berjuang melawan kanker rahim. Jenazah penyanyi lawas era 70-an Dina Mariana saat ini sudah berada di rumah duka di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah Dina Mariana tiba di rumah duka. Sejumlah kerabat dan sahabat juga telah hadir. Dan menurut aktris senior Dewi Irawan, Dina Mariana menghembuskan nafas terakhirnya pada Minggu sore sekitar pukul 14.41 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Siloam, Semanggi. Mendiang Dina Mariana sebelumnya berjuang melawan kanker dinding rahim. Rencananya jenazah penyanyi yang pernah top dengan lagunya Ingat Kamu ini akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Pak, ini mana Pak? Enggak Pak. Apa? Gimana Pak? Itu tempatnya udah siap di mana? Udah di sebelah kanan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau lahan persawahan kampung di Telaga Sari, Merauke, Papua Selatan. Pada kunjungan kerja perdana Presiden RI Prabowo Subianto ini meninjau kesiapan lahan pertanian 1 juta hektar.
Nantinya Prabowo Subianto akan melanjutkan perjalanannya lahan pertanian di Kampung Telagasari di Distrik Kurik. Di Kampung Telagasari, Presiden Prabowo juga bakal berinteraksi dengan masyarakat dan petani di sana. Dalam kunjungan ini, 1.430 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga seluruh titik kunjungan Presiden. Presiden Prabowo Subianto kembali serukan para menteri dalam kabinetnya untuk tidak terlalu sering melakukan kunjungan ke luar negeri. Prabowo juga meminta para pengusaha ikut perhatikan dunia pendidikan. Pernyataan ini dilontarkan Prabowo saat menghadiri deklarasi Gerakan Solidaritas Indonesia di GBK. Deklarasi Gerakan Solidaritas Indonesia digelar di Indonesia Arena GBK, di mana Presiden Prabowo Subianto hadir langsung bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kabinet Merah Putih juga hadir dalam deklarasi ini. Gerakan Solidaritas Indonesia ini diketuai oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani. Dalam pidatonya, Presiden kembali meminta para menteri untuk tidak terlalu sering lakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Prabowo menekankan jangan banyak omon-omon, sekarang saatnya aksi. Ia juga meminta kepada jajaran Kabinet Merah Putih agar mengurangi kegiatan seminar, studi banding, atau kunjungan ke luar negeri. Jadi saudara-saudara, jangan terlalu banyak kita seminar, jangan terlalu banyak omon-omon. Sekarang aksi. Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya juga mohon jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Sementara itu ada momen menarik saat Presiden Prabowo memberikan pidato. Publik bersorak saat Prabowo menyebut nama mantan istrinya Siti Hediati Haryadi. Ibu Siti Hediati Haryadi. Kok tepuk tangannya paling keras nih, heran. Maksudnya apa ini? Saudara Teddy Indra. Publik juga memberikan tepuk tangan meriah saat Prabowo memanggil Seskap Mayor Teddy Indrawijaya. Mayor Teddy memang dikenal sebagai sosok setia yang mendampingi Prabowo. Untuk menambah kekompakan serta kebersamaan anggota kabinet usai berpidato, Presiden Prabowo mengajak seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk bernyanyi dan berjoget bersama di atas panggung. Bila ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya Presiden Prabowo menghadiri deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional di Indonesia Arena Jakarta pada Sabtu kemarin. Pada pidatonya, Presiden Prabowo menekankan jangan banyak omong-omong, sekarang saatnya aksi. Ia juga meminta kepada jajaran Kabinet Merah Putih agar mengurangi kegiatan seminar, studi banding, atau kunjungan ke luar negeri. Jadi saudara-saudara, jangan terlalu banyak kita seminar, jangan terlalu banyak omon-omon. Sekarang aksi. Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya juga mohon jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Kalau mau jalan ke luar negeri, pakai uang sendiri boleh. Jadi kurangi yang seminar-seminar, yang apalagi apa itu.
kunjungan kerja, studi banding. Mau studi apa gitu loh. Kalian sudah tahu masalahnya, nggak usah terlalu banyak studi gitu loh. Ini gampang diucapkan tapi ujungnya sulit dilaksanakan, apalagi oleh ketua-ketua partai. Betul? Karena saya juga mengalami. Berapa tahun yang lalu sebagai ketua umum Gerindra, saya keluarkan kebijakan kurangi jalan-jalan ke luar negeri. Tahu-tahu datang perwakilan dari beberapa kabupaten. Sementara itu, Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau tram tenaga baterai di stasiun Purwosari, Kota Solo. Tram bertenaga baterai ini digunakan untuk solusi transportasi kota, solusi kemacetan, dan ramah lingkungan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau tram tenaga baterai Sabtu pagi. Gibran tiba di stasiun Purwosari, Solo sekitar pukul 7.15 WIB. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Gibran melakukan pengecekan ke dalam kereta tram tenaga baterai yang kini tengah dikembangkan oleh PT Inka. Dalam kesempatan tersebut, nampak Gibran mendapatkan paparan dari PT Inka didampingi PT KAI dan PJ Gubernur Jawa Tengah. Hanya sekitar selang 15 menit, Gibran meninggalkan lokasi stasiun Purwosari. Manajer Humas PT Inka menyatakan tram bertenaga baterai ini kedepannya akan menjadi solusi kendaraan umum ramah lingkungan yang akan beroperasi di tengah kota Surakarta. Tentang kunjungan dari beliau, jujur kita sangat surprise sekali atas dukungannya beliau. Tapi yang jelas untuk agenda kenapa kesininya adalah internalnya beliau ya. Iya. Yang jelas ini tadi mensupport PT Inka untuk terus melakukan inovasi teknologinya. PT Inka terus melakukan inovasi teknologinya dalam mengembangkan tram bertenaga baterai. Uji coba akan terus dilakukan mulai tanggal 4 hingga 22 November 2024. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, Ainus melaporkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Mauwarar Sirait didampingi PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi meninjau open house rumah susun sewa Pasar Rumput Setiabudi, Jakarta. Menteri PKP menawarkan harga sewa dari 3,5 juta jadi 1,25 juta rupiah per bulan yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Mauwarar Sirait bersama PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi meninjau open house Rusunawa Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Harga sewa Rusunawa Pasar Rumput yang terlampau tinggi membuat rusun Pasar Rumput sepi peminat. Menteri PKP pun bernegosiasi dengan Pemprov DKI untuk menurunkan tarif sewa rusun dari 3,5 juta menjadi 1,25 juta per bulan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Prioritas diberikan kepada pekerja di sektor pendidikan, TNI Polri, ASN berpangkat rendah, serta generasi milenial yang bekerja di kawasan bisnis Jakarta seperti Kuningan dan Sudirman. Itu mendekatkan antara tempat tinggal dan tempat pekerjaan. Diberikan kepada siapa? Kepada yang berpenghasilan rendah. Angkanya bukan kita tingkatkan, tapi kita turunkan. Saya pikir itu yang kita kerjakan, melakukan perubahan-perubahan yang pro rakyat, terutama pro wong cilik. Selain menawarkan harga sewa yang murah, Rusun Pasar Rumput juga diperuntukkan secara gratis bagi korban kebakaran Manggarai dan warga gusuran Kali Ciliwung selama 1 tahun. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Aris Setiawan, Ainus melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan keduanya jeda sehari setelah sebelumnya RK bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berlangsung di rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan keduanya, RK mengaku mendapatkan nasihat dari Jokowi. Jokowi juga apresiasi strategi yang disiapkan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 ini untuk mendorong Jakarta menjadi kota global. Tak lupa, RK juga membawa oleh-oleh kue lapis dari Bogor untuk Jokowi. Ya, saya datang sebagai yang dulu membantu Pak Jokowi ya sebagai Gubernur Jawa Barat. Per hari ini juga masih kurator IKN, bertanya tentang pengalaman beliau khususnya yang teknis tentang Jakarta, karena Pak Jokowi kan dulu Gubernur Jakarta juga, untuk membekali saya dengan hal-hal terkait Jakarta, masa depannya seperti apa, dan ya 90% nasihat-nasihat buat saya yang masih muda ini untuk berbuat lebih baik dan lebih berprestasi. Yang pertama, Bapak Ridwan Kamil ini kan memiliki pengalaman sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat, sehingga saya kenal betul beliau. Dan yang kedua, tadi juga diskusi mengenai perencanaan untuk Jakarta, gagasan-gagasan besar untuk Jakarta. Saya kira semuanya sudah sangat jelas sekali. Sudah. Ya, sebelum bertemu dengan Jokowi, Ridwan Kamil juga sempat makan malam dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sejumlah hal dibahas selama santap malam. Di antaranya terkait pengembangan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dalam pertemuan ini, RK mengucapkan selamat atas terpilihnya Prabowo sebagai presiden. Tak lupa Presiden Prabowo memberi semangat RK untuk terus berjuang dalam bertugas. Ya pemirsa, ribuan orang hadir dalam deklarasi untuk pasangan Pramono Anung Rano Karno di Integrity Convention Center Kemayoran, Jakarta. Deklarasi digelar oleh relawan Fathers for Pram Endul. Warga antusias menyambut kedatangan Pramono Anung di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Pramono mengaku ia sudah berkeliling Jakarta hampir 2 bulan dengan mengunjungi 250 titik. Politisi PDIP ini berpesan bahwa ia berpolitik dengan riang gembira. Sementara itu, menanggapi pertemuan calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dengan Presiden Prabowo, Pramono mengaku tak mempersoalkan hal tersebut. Pramono menegaskan jika saat ini dirinya tetap fokus menampung persoalan-persoalan Jakarta dengan terjun langsung ke masyarakat. Saya memang lagi berkonsentrasi untuk menyelesaikan pertemuan-pertemuan saya dengan komunitas di Jakarta. Kemarin saya juga ketemu Bu Sinta Nuria, memang waktu saya untuk berfokus bertemu dengan kelompok-kelompok komunitas ya. Terima kasih. Kan saya juga bergerilya ini. Kan ini saya bergerilya banget sampai ditarik-tarik ada sobek-sobek ya. Terima kasih. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil didampingi kader Partai Demokrat Acep Edi Setiawan belusukan ke pemukiman warga di Cakung, Jakarta Timur. Dalam rangkaian kampanyenya ini, RK juga menemui ratusan pendeta dan puluhan sinode di kantor Persekutuan Gereja Indonesia wilayah Jakarta di Rawamangun, Jakarta Timur. Belusukan ke Cakung, Jakarta Timur, Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyerap sejumlah aspirasi warga yang salah satunya menghadirkan rumah sakit sendiri. Dengan didampingi tokoh muda Cakung, Acep Edi Setiawan, RK juga mendatangi sejumlah pelaku UMKM.
mensosialisasikan program pasangan Ridho berupa kredit tanpa agunan. Membangun negara itu kan dimulai dari kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, baru lain-lain. Lah kalau urusan pendidikan kesehatannya aja belum eksis, kan kasihan. Maka nanti insya Allah diprioritaskan, kita cari lahannya, kebutuhan dasar berupa fasilitas kesehatan ini kita hadirkan. Pasangan Suswono di Pilgub Jakarta ini juga bersilaturahmi ke Persekutuan Gereja Indonesia wilayah Jakarta di Rawamangun, Jakarta Timur. Kami memfasilitasi agar Pak Ridwan Kamil di DKI Jakarta ini tentang apa yang hendak dikerjakan bagi warganya kalau nanti Pak Ridwan Kamil akan diberikan amanah oleh warga memimpin DKI Jakarta. Saya menceritakan yang pertama prinsip bahwa saya adalah pemimpin semua golongan, ayah dari semua warga Jakarta, gubernur yang mengayomi semua agama. Dalam kesempatan ini, pasangan Ridho juga berkomitmen jika terpilih untuk memimpin Jakarta akan memberikan bantuan operasional rumah ibadah serta lebih memperhatikan para pengajar dan sekolah minggu. Dari Jakarta, Anissa Septiarani dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono resmi mendapatkan dukungan dari ratusan khotib se-Jakarta. Pasangan Ridho dinilai mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya para khotib di Jakarta. Ratusan khotib dari berbagai wilayah di Jakarta menyatakan dukungannya kepada calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono di posko pemenangan pasangan Ridho kantor DPD Partai Golkar Cikini, Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan gelombang kedua setelah sebelumnya para khotib ini juga mendeklarasikan diri untuk memenangkan pasangan Ridho di Pilgub Jakarta. Dukungan yang diberikan ini karena paslon nomor urut 1 dinilai memiliki visi, misi, dan program yang memperhatikan kesejahteraan para khotib di Jakarta. Belum mendapat perhatian dari pemerintah DKI. Nah, janji Pak Ridwan Kamil dan insya Allah ditepati ketika menjadi gubernur, para khotib mendapat perhatian khusus, bahkan mendapat fasilitas khusus untuk bagaimana bisa bermanfaat lagi. Beliau sangat konsisten sekali untuk umat Islam, baik dari segi SDM-nya maupun dari segi fasilitas yang untuk beragama, untuknya umat Islam. Walaupun beliau menyatakan bukan hanya umat Islam, karena dia akan menjadi pemimpin Jakarta yang multikultural. Sementara itu di Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur, tim pemenangan pasangan Ridho menggelar kampanye atraktif yang diisi dengan kegiatan permainan seru untuk masyarakat. Sambil mensosialisasikan visi misi pasangan Ridho, tim pemenangan mengajak warga bermain game seru berhadiah minyak goreng. Jadi kita pengen ngajak ibu-ibu untuk happy, nggak sekedar membagikan sebuah minyak. Yang dipesankan bahwa ibu-ibu itu harus happy seperti Bang Ridwan Kamil. Effortnya harus ada gitu. Sangat bagus game ini buat masyarakat. Dari ibu-ibu yang lain, nggak harus dari RW sini, dari warga lain pun boleh. Bagus. Dukungan yang terus berdatangan dari berbagai kalangan masyarakat menambah optimisme pasangan Ridwan Kamil Suswono untuk memenangkan Pilgub Jakarta dalam satu putaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Trofi ASEAN Cup atau yang sebelumnya dikenal dengan Piala AFF dipamerkan di pusat perbelanjaan di Jakarta. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menjadi salah satu bintang tamu dalam tur trofi ini. Trofi ASEAN Cup atau yang sebelumnya dikenal dengan Piala AFF dipamerkan di pusat perbelanjaan di kawasan Sudirman, Jakarta pada Sabtu siang. Pelatih Timnas Shin Tae-yong menjadi salah satu bintang tamu dalam tur trofi ini. Selain Shin Tae-yong, mantan bek Timnas Indonesia Ryuji Utomo juga hadir dalam acara ini. Adapun ASEAN Cup 2024 akan bergulir pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dalam tur trofi ini, pelatih Timnas Shin Tae-yong menyampaikan bahwa ia akan menurunkan Timnas U22 yang berisikan pemain Liga 1 di ajang ini. Ia juga menyebut telah merancang konsep persiapan Timnas dengan menggelar pemusatan latihan di Bali. 일단 뭐 우리 팀은 22세 이하가 나가기 때문에 좀 경쟁에서 좀 떨어질 수도 있지만 그래도 우리 선수들한테 뭐 마지막까지 최선을 다할 수 있는 그런 분위기를 만들어서 그래도 끝까지 올라가고 싶은 게 내 솔직한 마음이고 우리는 뭐 상당히 많이 실력이 향상됐기 때문에 좋은 결과도 가져올 수 있다 나는 이렇게 생각하고 있다고. 지금 개인적으로 우리 팀 스케줄은 11월 26일 날 발리로 가서 한 열흘 정도 전지훈련을 하고
미얀마 경기를 가려고 생각하고 있다. Tur trofi ASEAN Cup atau yang sebelumnya dikenal dengan Piala AFF ini sejatinya sudah berlangsung di beberapa kota di Asia Tenggara. Tur trofi akan berakhir di Manila, Filipina pada 9 November mendatang. Dari Jakarta, Syareza Zanski, Abdul Roshid, iNews melaporkan.